5 cara mendekat kepada Tuhan tanpa harus menjadi sempurna. 1. Mulailah dengan kejujuran, bukan kepura-puraan. Tuhan lebih dekat dengan yang jujur dalam luka daripada yang pura-pura kuat dalam ibadah. 2. Bawa dirimu seperti apa adanya, bukan seperti yang kamu harusnya. Doa tidak butuh topeng. Yang terluka pun berhak bicara. 3. Lakukan sedikit tapi sungguh-sungguh. Bukan banyaknya ritual, tapi hatimu yang hadir dalam tiap langkah. 4. Temukan Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Tuhan tak hanya hadir di tempat ibadah, tapi juga di senyum anak, air wudhu, atau jalan pulang yang tenang. 5. Ingat, Tuhan tidak minta kamu sempurna, tapi tulus. Kesungguhan yang terbata-bata lebih berharga dari ibadah yang megah tapi kosong. Ibadah umat Kristen gak semeresahkan sound horeg, tapi kok ditolak ya? Itu disampaikan Teretan Muslim dalam podcast The Samuel Chris Show yang tayang 5 Agustus lalu. Muslim adalah komika asal Madura yang dikenal sering bikin konten satir soal isu intoleransi beragama. Dalam podcast itu, Muslim cerita pengalamannya ke Cilegon, Banten. Saya pernah datang ke Cilegon, saya tanya di situ ada gereja nggak? Dijawab di Cilegon nggak ada gereja, ucapnya. Saat tanya gimana cara umat Kristen beribadah, dia akhirnya tahu umat Kristen di Cilegon harus keluar kota untuk beribadah. Mereka harus menempuh jarak hampir 18 km ke kota Serang. Di sana pun mereka harus antri karena gerejanya terbatas. Muslim lalu tanya ke warga kenapa gereja nggak boleh dibangun di Cilegon. Jawaban yang dia dengar absurd banget, ya di sini kan banyak Islam. Ini bikin Muslim gak ngerti kenapa banyak orang Islam itu intoleran. Saya tidak pernah mendapat jawaban jelas kenapa mereka intoleran, lanjutnya. Muslim juga singgung kasus pembubaran retret di Sukabumi dan masa intoleran di Padang yang bilang ibadah Kristen bikin mereka gak nyaman. Mohon maaf, ini Kristen tuh bukan sound horeg, katanya dengan satir. Kalau sound horeg oke, karena berisik. Ini Kristen paling nyanyi berapa desibel sih? Nyanyian Kristen kan juga slow, katanya. Muslim ngaku sedih pelaku intoleransi itu dari agamanya sendiri. Dia juga cerita dia bikin konten sebenarnya bukan sepenuhnya membela minoritas, tapi juga membersihkan nama baik umat Islam sebagai mayoritas. Muslim menyebut intisari hadis yang dia inget banget. Hadis itu melarang orang Islam mengganggu tetangga, apalagi orang dari agama lain. Pokoknya di Islam sendiri tuh banyak keterangan-keterangan untuk tidak mengganggu agama lain, tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka, ucapnya. Dia juga ungkit kisah Nabi Muhammad yang justru kasih izin kaum Nasrani beribadah di Masjid Nabawi. Nah, ini di rumah sendiri, tanah-tanah sendiri dianggap meresahkan. Saya nggak tahu meresahkannya di mana, ucap Muslim heran. Dia juga nyindir kenapa rumah ibadah orang lain dirusak sepi pemberitaan, tapi kalau ada anjing masuk masjid langsung viral. Muslim juga ngasih sindiran para ustadz yang diam. Kalau ada kasus, ustadz itu speak up, platformnya lebih gede dan umatnya lebih banyak dan lebih didengar, katanya. Lah, kalau saya, sekali lagi siapalah saya kalau ustadz ngomong kan lebih valid, tambahnya. Menurut Muslim, kalau tokoh agama mayoritas berani bilang kasih izin gereja, jangan ganggu ibadah mereka, pasti suasana jadi adem. Tapi sayangnya yang terjadi malah sebaliknya. Terakhir, Muslim kasih tamparan halus tapi dalam. Kalau kalian merasa terganggu atau merasa keimanan kalian terkikis, itu berarti iman yang lemah, ucapnya. Dan daripada kalian melarang orang beribadah, ya iman kalian ditingkatkan, lanjutnya. Pernyataan Muslim ini keren banget. Dia bukan cuma lagi melucu, tapi juga bikin mikir pendengarnya. Dia pengen bilang, sampai kapan umat Kristen harus sembunyi-sembunyi buat berdoa dan beribadah? Sampai kapan kita yang ngaku pengikut Nabi Muhammad, yang penuh cinta kasih, tapi justru ganggu ibadah umat agama lain? Semoga ucapan Muslim itu jadi turning point buat kita semua, terutama umat Islam. Jangan cuma mengklaim menolak radikalisme di Indonesia, tapi justru gandrung menindas hak beribadah umat Kristen. Yuk buktikan jadi umat beragama yang rahmatan lil alamin. Bagaimana
Sehat-sehat ya badan, ada banyak target yang harus diselesaikan di tahun ini. Terlihat mustahil, tapi bismillah harus berhasil. Jaga dirimu baik-baik karena masih banyak mimpi yang menunggu untuk digapai. Jangan biarkan rasa lelah menghentikan langkah atau rasa malas merampas kesempatan. Percayalah, semua yang terasa berat hari ini akan jadi cerita indah di masa depan ketika kita berhasil melewatinya. Terus maju, terus berdoa sampai semua yang kita rencanakan menjadi kenyataan yang bisa kita syukuri. Kata-kata hari ini, ulangi terus doanya, ulangi terus usahanya, sampai Allah bilang ini waktunya. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Jadi orang itu gak usah sombong kawan. Setinggi apapun pangkatmu, sebanyak apapun hartamu, semewah apapun rumahmu, ingat, kesombonganmu tidak akan mampu melawan kain kafan. Carilah tempat di mana kamu dihargai dan didengarkan, bukan hanya dibutuhkan lalu dilupakan. Seperti pepatah mengatakan, habis manis sepah dibuang. Hargailah dirimu dengan berada di lingkungan yang memberikan ruang untukmu berkembang, karena setiap orang berhak mendapatkan tempat yang terbaik. Dua ilmu yang paling mahal dalam hidup ini, yang pertama ilmu tahu diri, yang kedua ilmu tahu batas. Dengan ilmu tahu diri kita bisa menyadari siapa kita, dari mana kita berasal, seperti apa kita dan apa Tuhan kita. Sedangkan dengan ilmu tahu batas akan menyadarkan kita kapan harus berhenti, kapan harus pergi, dan kapan kita harus kembali. Tahu diri dan tahu batas akan menjaga kita dari kesombongan dan mencegah kita untuk menerima sakit hati yang sangat dalam. Allah tidak tidur, semua yang menyakitimu akan mendapatkan balasannya di waktu yang tepat. Jangan kotori tangan dan hatimu untuk membalas perlakuan mereka yang telah menyakitimu. Serahkan semuanya pada Allah, karena balasan darinya jauh lebih adil dan sempurna. Biarkan mereka tenggelam dalam perbuatannya sendiri, sementara kamu tetap melangkah dengan hati yang bersih dan doa yang tulus. Wanita sarjana pendidikan ini sudah kirim 500 lamaran kerja dalam setahun, namun kalah dengan titipan. Kisah para lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapat pekerjaan semakin sering terdengar di tengah masyarakat. Salah satu contoh nyata datang dari seorang wanita lulusan sarjana pendidikan yang membagikan kisahnya melalui akun sosial medianya. Ia menceritakan bahwa meskipun telah lulus dengan gelar SPD pada tahun 2024, hingga memasuki 2025, ia belum juga berhasil memperoleh pekerjaan. Perjuangannya menunjukkan gambaran betapa sulitnya dunia kerja saat ini, bahkan bagi mereka yang berasal dari bidang pendidikan. Lulusan pendidikan menghadapi tantangan tersendiri karena pilihan karir yang terbatas. Profesi guru menjadi jalur utama yang tersedia, namun persaingan untuk mendapat posisi tersebut sangat ketat. Selain itu, kesejahteraan guru honorer di Indonesia juga masih jauh dari harapan, dengan sebagian menerima gaji yang sangat minim. Survei yang dilakukan oleh IDEAS dan Great Indonesia Dompet Duafa pada 403 guru di 25 provinsi memperlihatkan bahwa sebagian besar guru menerima gaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Bahkan ada yang hanya dibayar ratusan ribu rupiah. Ini memperkuat alasan mengapa banyak lulusan pendidikan merasa frustrasi dan mulai mencari alternatif di luar jalur formal. Dalam usahanya mengubah nasib, wanita tersebut mengaku telah melamar lebih dari 500 kali ke berbagai platform seperti Jobstreet, Glints, LinkedIn, email, hingga langsung ke situs perusahaan. Namun semua upaya itu belum menghasilkan satu pun panggilan kerja. Ia pun mulai merasakan tekanan mental akibat kegagalan yang terus-menerus dalam proses seleksi. Curhatannya mengenai kegagalan wawancara dan rasa kalah karena adanya praktik titipan tanpa proses seleksi terbuka mengundang simpati banyak netizen. Unggahannya mewakili keresahan kolektif lulusan muda di Indonesia yang merasa perjuangan mereka sering tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan kerja yang tidak selalu adil dan transparan. Dua ilmu yang paling mahal dalam hidup ini, yang pertama ilmu tahu diri, yang kedua ilmu tahu batas. Dengan ilmu tahu diri kita bisa menyadari siapa kita,
dari mana kita berasal, seperti apa kita dan apa Tuhan kita. Sedangkan dengan ilmu tahu batas akan menyadarkan kita kapan harus berhenti, kapan harus pergi, dan kapan kita harus kembali. Tahu diri dan tahu batas akan menjaga kita dari kesombongan dan mencegah kita untuk menerima sakit hati yang sangat dalam. Serumit apapun masalahmu, pasti ada yang lebih rumit darimu. Sesakit apapun penyakitmu, pasti ada yang lebih parah darimu. Jadi segala apapun masalahmu tetaplah bersyukur. Karena tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur. Dan tidak ada yang lebih nikmat daripada sehat. Penyakit hati yang paling berbahaya, tapi sering tidak kita sadari adalah saat melihat kesalahan orang lain, membuat diri merasa lebih benar, dan saat melihat dosa orang lain, membuat diri merasa lebih suci. Terkadang manusia lebih suka dan lebih mudah meremehkan orang lain serta menghakimi keburukan orang lain, tetapi lupa introspeksi diri. Banyak yang terjebak dalam ibadah tapi lupa adab. Mereka merasa paling dekat dengan Tuhan, tapi memandang rendah sesama. Allah lebih mencintai pendosa yang tahu diri daripada ahli ibadah yang tinggi hati. Sebab dosa masih bisa diampuni, tapi kesombongan bisa menghapus semua kebaikan. Jadi, jangan remehkan yang sedang berjuang memperbaiki diri, dan jangan bangga atas amal yang belum tentu diterima. Karena di mata Allah, rendah hati jauh lebih mulia daripada merasa paling benar. Masa lalu sudah mendidikku untuk tidak lagi lemah saat dipatahkan, tidak mengemis lagi saat diasingkan, dan tidak takut lagi saat gelapnya ujian. Dan semenjak aku tahu sifat dasar manusia, aku tak lagi gembira atas pujian mereka, dan tak lagi sedih atas hinaan mereka. Tugas utamaku sekarang adalah cukup menikmati umur dengan penuh rasa syukur sebelum dikubur. Lebih baik kehilangan seseorang yang tidak jujur daripada kehilangan jati diriku sendiri. Karena saat kamu mempertahankan hubungan yang palsu, kamu bukan hanya kehilangan waktu, tapi juga kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Kejujuran itu bukan pilihan, itu pondasi. Kalau seseorang nggak bisa jujur padamu, maka dia nggak pantas berada dalam hidupmu. Ingat, orang yang salah bisa membuatmu lupa siapa kamu, tapi kehilangan dia justru bisa mengembalikanmu pada versi terbaik dirimu sendiri. Harga diri yang paling utama. Kalau orang menjauh, kita tidak usah mendekat. Kalau orang buang muka, kita tidak usah menyapa. Kalau orang tidak suka, kita tidak usah memaksa. Silaturahmi memang penting, tapi harga diri tetap perlu dijaga. Lebih baik direndahkan karena kejujuran daripada dibanggakan dengan kebohongan. Ingatlah, topeng yang dipuji akan jatuh juga pada waktunya. Dan pujian atas kepalsuan hanya akan membusuk di dalam hati. Yang mencintai kepalsuan hanya memeluk bayangan, dan mereka lebih suka memuja yang palsu, karena takut melihat cermin. Mereka lebih suka kenyamanan dalam kepalsuan, daripada menghadapi cermin dari kejujuran. Aku memilih terluka hari ini, daripada hidup dalam tipu daya selamanya. Lebih baik luka karena kebenaran, daripada nyaman dalam kepalsuan. Kebohongan mengangkatmu ke langit, tapi hanya untuk menjatuhkanmu lebih keras. Mereka mencintai cerita yang indah, bukan yang nyata, dan lebih suka ilusi karena kejujuran bagi mereka terlalu menyakitkan. Biarlah kita disakiti karena jujur daripada disanjung karena dusta. Kebenaran tidak perlu dibungkus indah, cukup disampaikan dengan lebih baik direndahkan karena kejujuran daripada dibanggakan dengan kebohongan. Ingatlah, topeng yang dipuji akan jatuh juga pada waktunya. Dan pujian atas kepalsuan hanya akan membusuk di dalam hati. Yang mencintai kepalsuan hanya memeluk bayangan, dan mereka lebih suka memuja yang palsu, karena takut melihat cermin. Mereka lebih suka kenyamanan dalam kepalsuan, daripada menghadapi cermin dari kejujuran. Aku memilih terluka hari ini, daripada hidup dalam tipu daya selamanya. Lebih baik luka karena kebenaran, daripada nyaman dalam kepalsuan. Kebohongan mengangkatmu ke langit, tapi hanya untuk menjatuhkanmu lebih keras. Mereka mencintai cerita yang indah, bukan yang nyata, dan lebih suka ilusi karena kejujuran bagi mereka terlalu menyakitkan. Biarlah kita disakiti karena jujur daripada disanjung karena dusta. Kebenaran tidak perlu dibungkus indah, cukup disampaikan dengan tulus. Yang jujur mungkin tersingkir, tapi yang bohong akan terungkap. Jangan iri pada mereka yang terlihat hebat dengan dusta, karena mereka sedang menghitung waktu untuk jatuh. Kejujuran mungkin membuat kita tidak disukai,
tapi setidaknya kita bisa tidur dengan tenang. Pada akhirnya, hanya kejujuran yang akan bertahan saat semua kebohongan terbakar. Harga diri yang paling utama. Kalau orang menjauh, kita tidak usah mendekat. Kalau orang buang muka, kita tidak usah menyapa. Kalau orang tidak suka, kita tidak usah memaksa. Silaturahmi memang penting, tapi harga diri tetap perlu dijaga. Lebih baik kehilangan seseorang yang tidak jujur daripada kehilangan jati diriku sendiri. Karena saat kamu mempertahankan hubungan yang palsu, kamu bukan hanya kehilangan waktu, tapi juga kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Kejujuran itu bukan pilihan, itu pondasi. Kalau seseorang nggak bisa jujur padamu, maka dia nggak pantas berada dalam hidupmu. Ingat, orang yang salah bisa membuatmu lupa siapa kamu, tapi kehilangan dia justru bisa mengembalikanmu pada versi terbaik dirimu sendiri. Masa lalu sudah mendidikku untuk tidak lagi lemah saat dipatahkan, tidak mengemis lagi saat diasingkan, dan tidak takut lagi saat gelapnya ujian. Dan semenjak aku tahu sifat dasar manusia, aku tak lagi gembira atas pujian mereka, dan tak lagi sedih atas hinaan mereka. Tugas utamaku sekarang adalah cukup menikmati umur dengan penuh rasa syukur sebelum dikubur. Banyak yang terjebak dalam ibadah tapi lupa adab. Mereka merasa paling dekat dengan Tuhan, tapi memandang rendah sesama. Allah lebih mencintai pendosa yang tahu diri daripada ahli ibadah yang tinggi hati. Sebab dosa masih bisa diampuni, tapi kesombongan bisa menghapus semua kebaikan. Jadi, jangan remehkan yang sedang berjuang memperbaiki diri, dan jangan bangga atas amal yang belum tentu diterima. Karena di mata Allah, rendah hati jauh lebih mulia daripada merasa paling benar. Penyakit hati yang paling berbahaya, tapi sering tidak kita sadari adalah saat melihat kesalahan orang lain, membuat diri merasa lebih benar, dan saat melihat dosa orang lain, membuat diri merasa lebih suci. Terkadang, manusia lebih suka dan lebih mudah meremehkan orang lain serta menghakimi keburukan orang lain, tetapi lupa introspeksi diri. Serumit apapun masalahmu, pasti ada yang lebih rumit darimu. Sesakit apapun penyakitmu, pasti ada yang lebih parah darimu. Jadi segala apapun masalahmu tetaplah bersyukur. Karena tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur. Dan tidak ada yang lebih nikmat daripada sehat. Dua ilmu yang paling mahal dalam hidup ini. Yang pertama ilmu tahu diri. Yang kedua ilmu tahu batas. Dengan ilmu tahu diri kita bisa menyadari siapa kita, dari mana kita berasal, seperti apa kita dan apa Tuhan kita. Sedangkan dengan ilmu tahu batas akan menyadarkan kita kapan harus berhenti, kapan harus pergi, dan kapan kita harus kembali. Tahu diri dan tahu batas akan menjaga kita dari kesombongan dan mencegah kita untuk menerima sakit hati yang sangat dalam. Wanita sarjana pendidikan ini sudah kirim 500 lamaran kerja dalam setahun, namun kalah dengan titipan. Kisah para lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapat pekerjaan semakin sering terdengar di tengah masyarakat. Salah satu contoh nyata datang dari seorang wanita lulusan sarjana pendidikan yang membagikan kisahnya melalui akun sosial medianya. Ia menceritakan bahwa meskipun telah lulus dengan gelar SPD pada tahun 2024, hingga memasuki 2025, ia belum juga berhasil memperoleh pekerjaan. Perjuangannya menunjukkan gambaran betapa sulitnya dunia kerja saat ini, bahkan bagi mereka yang berasal dari bidang pendidikan. Lulusan pendidikan menghadapi tantangan tersendiri karena pilihan karir yang terbatas. Profesi guru menjadi jalur utama yang tersedia, namun persaingan untuk mendapat posisi tersebut sangat ketat. Selain itu, kesejahteraan guru honorer di Indonesia juga masih jauh dari harapan, dengan sebagian menerima gaji yang sangat minim. Survei yang dilakukan oleh IDEAS dan Great Indonesia Dompet Duafa pada 403 guru di 25 provinsi memperlihatkan bahwa sebagian besar guru menerima gaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Bahkan ada yang hanya dibayar ratusan ribu rupiah. Ini memperkuat alasan mengapa banyak lulusan pendidikan merasa frustrasi dan mulai mencari alternatif di luar jalur formal. Dalam usahanya mengubah nasib, wanita tersebut mengaku telah melamar lebih dari 500 kali ke berbagai platform seperti Jobstreet, Glints, LinkedIn, email, hingga langsung ke situs perusahaan. Namun semua upaya itu belum menghasilkan satu pun panggilan kerja. Ia pun mulai merasakan tekanan mental akibat kegagalan yang terus-menerus dalam proses seleksi. Curhatannya mengenai kegagalan wawancara dan rasa kalah karena adanya praktik titipan tanpa proses seleksi terbuka mengundang simpati banyak netizen. Unggahannya mewakili keresahan kolektif lulusan muda di Indonesia yang merasa perjuangan mereka
sering tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan kerja yang tidak selalu adil dan transparan. Allah tidak tidur, semua yang menyakitimu akan mendapatkan balasannya di waktu yang tepat. Jangan kotori tangan dan hatimu untuk membalas perlakuan mereka yang telah menyakitimu. Serahkan semuanya pada Allah, karena balasan darinya jauh lebih adil dan sempurna. Biarkan mereka tenggelam dalam perbuatannya sendiri, sementara kamu tetap melangkah dengan hati yang bersih dan doa yang tulus. Dua ilmu yang paling mahal dalam hidup ini, yang pertama ilmu tahu diri, yang kedua ilmu tahu batas. Dengan ilmu tahu diri kita bisa menyadari siapa kita, dari mana kita berasal, seperti apa kita dan apa Tuhan kita. Sedangkan dengan ilmu tahu batas akan menyadarkan kita kapan harus berhenti, kapan harus pergi, dan kapan kita harus kembali. Tahu diri dan tahu batas akan menjaga kita dari kesombongan dan mencegah kita untuk menerima sakit hati yang sangat dalam. Carilah tempat di mana kamu dihargai dan didengarkan, bukan hanya dibutuhkan lalu dilupakan. Seperti pepatah mengatakan, habis manis sepah dibuang. Hargailah dirimu dengan berada di lingkungan yang memberikan ruang untukmu berkembang, karena setiap orang berhak mendapatkan tempat yang terbaik. Allah tidak tidur, semua yang menyakitimu akan mendapatkan balasannya di waktu yang tepat. Jangan kotori tangan dan hatimu untuk membalas perlakuan mereka yang telah menyakitimu. Serahkan semuanya pada Allah, karena balasan darinya jauh lebih adil dan sempurna. Biarkan mereka tenggelam dalam perbuatannya sendiri, sementara kamu tetap melangkah dengan hati yang bersih dan doa yang tulus. Jadi orang itu gak usah sombong kawan. Setinggi apapun pangkatmu, sebanyak apapun hartamu, semewah apapun rumahmu, ingat, kesombonganmu tidak akan mampu melawan kain kafan. Kata-kata hari ini, ulangi terus doanya, ulangi terus usahanya, sampai Allah bilang ini waktunya. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu, Tuhan. Sehat-sehat ya badan, ada banyak target yang harus diselesaikan di tahun ini. Terlihat mustahil, tapi bismillah harus berhasil. Jaga dirimu baik-baik, karena masih banyak mimpi yang menunggu untuk digapai. Jangan biarkan rasa lelah menghentikan langkah, atau rasa malas merampas kesempatan. Percayalah, semua yang terasa berat hari ini akan jadi cerita indah di masa depan ketika kita berhasil melewatinya. Terus maju, terus berdoa, sampai semua yang kita rencanakan menjadi kenyataan yang bisa kita syukuri. Nek aku tahu becak Suraya ya tahu kok. Pripun? Tukangnya becak radong. Lho. Ngalon-ngalon kene pira? 30 ta? Nggih. Tak bayar 15 ra gelem. Nak niku boten sing boten dong niku nggih. Ora. Ora. Wong isi pira ngono kok dhek ya melu metingkring numpak kok dadi kon bayar. Karepe budhe paron. Lho, iya, Apa iya. budhe jilih becake mawon digenjot ki ambak.